Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bersyukur ya bisa belajar bareng lagi ya di kesempatan ini. Saya berharap ya teman-teman masih tetap semangat ya belajarnya untuk persiapan kita, terutama untuk ujian mandiri ya. Karena kita tahu bersama bahwasanya untuk UTBK-nya ternyata sainteknya dihapuskan. Maka untuk saintek itu kita pada tahun ini cenderung belajar untuk persiapan ujian mandiri saja. Dan saya kira teman-teman punya peluang yang besar juga untuk lulus lewat jalur ujian mandiri, karena pengalaman tahun-tahun kemarin malah sebagian besar teman-teman kita yang di MC yang lulus atau masuk ke kampus negeri itu malah banyak yang lulusnya lewat jalur mandiri ya, lewat ujian mandiri dibandingkan lewat UTBK. Maka saya berharap teman-teman tetap semangat ya, belajarnya dirinya disemangati, tekadnya dikuatkan lagi ya, semangatnya dikumpulkan lagi ya, kita belajar bareng-bareng lagi sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ya, mungkin lewat jalur mandiri, tapi kita doakan juga ya semoga di antara teman-teman ada yang bisa lulus lewat jalur UTBK. Nah, kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di kesempatan ini ada beberapa soal, ada kurang lebih 20 soal pilihan yang kita kumpulkan dari beberapa ujian mandiri ya, beberapa kampus negeri. Di antaranya ada soal utul UGM, nanti kita lihat, SIMAK, kemudian ada ujian masuk Undip, Unsud, Unibro, dan seterusnya. Kita langsung mulai saja. Di nomor pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bacakan soalnya, ini soal dari UM Undip tahun 2018 ya. Soalnya mudah. Pertanyaannya tentang kingdom bakteri ya. Pertanyaannya, bakteri yang mampu memecah zat organik dan menghasilkan gas metana serta bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biogas adalah bakteri yang punya kemampuan apa atau punya karakter seperti apa. Kalau kita lihat soalnya, di sini ada kata kunci menghasilkan gas metana ya. Maka ini tidak mungkin keluar dari kelompok bakteri metanogen ya. Karena yang bisa menghasilkan CH4 atau metana itu hanya dari kelompok bakteri metanogen. Dan di sini lebih spesifik lagi dituliskan di situ, punya kemampuan untuk pembuatan biogas ya. Ada kata biogas. Maka di sini kita bahas dulu ya sebelum kita jawab soalnya. Sebelumnya ya, tentang metanogen teman-teman pernah kita ajarin atau pernah kita singgung tentang pembagian makhluk hidup ya. Secara umum makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 3 domain, 3 kelompok besar ya, berdasarkan urutan bahasa DNA yang menyandi ssRNA dari semua makhluk hidup ya, menyandi ribosom subunit kecilnya. Maka ketika dikelompokkan semua dikumpulkan urutan bahasa dari semua makhluk hidup, ternyata mengelompok menjadi 3. Itu 3 domain, ada domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya. Nah, khusus untuk domain archaea, yaitu kelompok bakteri yang hidup di daerah yang ekstrim ya, disebut juga bakteri purba ya. Udah bakteri yang makhluk hidup yang awal muncul di bumi lah kurang lebih maksudnya. Terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan karakternya ya. Ada
termofil ya. Di situ kita udah tuliskan itu kelompok bakteri yang hidup di lingkungan yang suhunya tinggi, daerah yang panas ya. Nah, misalnya di lautan yang ada gunung Merapinya. Nah, itu bisa jadi ada kelompok bakteri termofil yang bisa hidup di sana. Kemudian ada kelompok bakteri metanogen ya. Ada 2 karakter utamanya. Apa yang menyebabkan dia khas ya, ekstrim, karena dia bisa hidup di tempat yang nggak ada oksigennya. Istilahnya anaerob. Kemudian nanti sesuai namanya dia juga menghasilkan metana. Kemudian kelompok yang ketiga teman-teman adalah kelompok bakteri halofil. Sesuai namanya, fil itu artinya senang, halo artinya garam. Maka dia hidup di tempat yang kadar garamnya tinggi ya. Kemudian masih tentang metanogen. Jadi metanogen ini teman-teman disinggung di 3 bab di biologi. Bab pertama tadi tentang bab klasifikasi ya, disinggung di situ tentang dia adalah bagian dari bakteri Archaea. Kemudian juga metanogen ini disinggung di mana? Sorry teman-teman, ini lagi manasin air. Oke, jadi metanogen itu disebutkan di 3 bab ya di biologi. Pertama tadi di bab kingdom bakteri atau di sistem klasifikasi, kemudian disinggung juga di metabolisme ya, disinggung di metabolisme. Mungkin pernah belajar pembagiannya makhluk hidup itu ada yang ada yang bersifat autotrof, ada yang bersifat heterotrof. Apa bedanya antara autotrof dan heterotrof ya? Pembagian ini berdasarkan sumber karbon dari makhluk hidup tersebut. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya semua makhluk hidup ya, seluruh selnya itu mengandung senyawa organik ya, makromolekul yang kita tahu yang pernah kita bahaskan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, lipid, kemudian ada asam nukleat ya, dan seterusnya. Nah, semua makromolekul ini, semua senyawa organik ini mengandung unsur karbon. Nah, untuk membentuk karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya ya di dalam tubuh makhluk hidup itu, untuk mensintesisnya dia butuh input dari luar ya. Maka makhluk hidup yang input senyawa karbonnya yang nanti dijadikan karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya itu kalau dia berupa senyawa anorganik, maka itu disebut organisme autotrof. Maka kita tulis di situ, autotrof itu sumber karbonnya berupa senyawa anorganik. Misalnya apa? CO2 gitu ya. Maka tanaman itu bisa membuat senyawa organik ya, misalnya C6H12O6 dari senyawa anorganik berupa CO2. Kita pernah pelajari di fotosintesis ya. CO2 nanti bisa berubah jadi C6H12O6 melalui proses fotosintesis ya. Sementara organisme heterotrof seperti halnya manusia, hewan, dan banyak lagi organisme yang lain, kalau kita pengen bikin karbohidrat di dalam tubuh kita ya, pengen bikin protein ya, misalnya protein albumin yang menyusun darah kita ya, kita pengen bikin protein antibody ya, bikin karbohidrat, lemak, dan seterusnya di dalam tubuh kita berbeda dengan autotrof ya. Maka untuk membuat senyawa-senyawa yang tadi itu kita butuh nutrisi yang berupa senyawa organik. Makanya kita nggak makan tanah, kita nggak makan udara ya, kita nggak makan senyawa-senyawa yang sifatnya anorganik. Kita langsung makan nutrisi yang berupa senyawa organik yang kita peroleh dari sayur ya, kemudian dari daging ya, dari ikan ya, dari buah, dan seterusnya, di mana senyawa-senyawa itu udah dalam bentuk organik. Maka kita sebagai organisme heterotrof ya, sumber karbon kita itu berupa senyawa organik. Kemudian untuk organisme autotrof teman-teman ya, itu terbagi menjadi 2. Ada organisme
fototrof atau fotoautotrof ya, ada organisme kemotrof atau kemoautotrof. Bedanya apa sih teman-teman ya? Kedua-duanya bisa membuat senyawa anorganik menjadi organik ya, dari anorganik menjadi organik. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah di situ di bagian atas teman-teman bisa lihat ya. Bisa teman-teman lihat di situ di bagian atas. Organisme fototrof ya, untuk membuat senyawa organik dari senyawa anorganik yang ini dari CO2 menjadi C6H12O6 ya. Tentunya dia perubahan senyawa sederhana menjadi kompleks, dia butuh energi berupa ATP. Maka untuk sumber energinya ya, kan dia butuh energi tuh. Maka untuk sumber energinya dia peroleh dari cahaya ya. Kita pernah belajar di reaksi terang, cahaya itu digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan ATP ya. Kemudian nanti selain ATP di reaksi terang teman-teman pelajari menghasilkan juga NADH dan oksigen gitu. Maka ATP yang dihasilkan di reaksi terang kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk merubah CO2 menjadi C6H12O6 di reaksi gelap. Ya, kurang lebih gitu. Maka karena prosesnya menggunakan cahaya, organisme fototrof itu melakukan proses yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Nah, berbeda dengan organisme fototrof, organisme kemotrof itu untuk merubah senyawa CO2, senyawa anorganik menjadi C6H12O6, itu sumber energinya bukan cahaya tapi dari zat kimia. Dan zat kimianya itu adalah zat kimia yang berupa senyawa anorganik yang bisa kita lihat di slide itu. Teman-teman bisa lihat di antara organisme kemotrof saya tuliskan ada 3 bentuk di sana. Di antaranya pertama adalah bakteri metanogen ya. Bakteri metanogen sumber sumber energinya itu berupa CO2. Teman-teman bisa lihat di situ. Dia menggunakan CO2 gitu ya. Kemudian nanti CO2 itu dioksidasi ya. Kemudian nanti akhirnya dia menghasilkan ATP atau energi. Ini ATP. Nah, ATP inilah yang kemudian digunakan untuk merubah CO2 menjadi C6H12O6 oleh bakteri metanogennya. Sementara CH4 dan H2O di situ teman-teman itu adalah sisa metabolisme. Maka CH4 dan H2O dibuang, diekskresikan oleh bakteri metanogennya ya. Maka disebut kelompok metanogen. Dari namanya metanagenesis ya. Metana itu CH4, genesis sintesis atau pembuat ya. Maka dia bisa menghasilkan metana atau mengekskresikan metana. Maka dia menghasilkan metana, bukan metananya yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah ATP-nya gitu. Kenapa? ATP itu dipakai untuk proses asimilasi atau sintesis CO2 menjadi C6H12O6. Selain metanogen ada 2 kelompok bakteri yang lain ya, pernah kita pelajari lebih detail di siklus nitrogen, yaitu bakteri nitrifikasi yang terdiri atas 2 kelompok, ada nitritasi dan nitratasi ya. Nitritasi itu yang merubah NH4 menjadi NO2 atau nitrit. NH4 menjadi NO2, di situ kita dilihat di tabelnya. Sementara yang nitratasi merubah nitrit NO2 menjadi NO3. Nah, ternyata teman-teman bakteri nitrifikasi ini melakukan proses ini gunanya adalah untuk semata-mata untuk menghasilkan ATP, teman-teman ya. Nah, ATP ini nanti kemudian digunakanlah sama dia untuk merubah CO2 menjadi C6H12O6. Adapun nitrit dan nitrat, NO2 dan NO3 itu adalah sisa metabolisme yang kemudian dibuang sama dia. Ya. Begitu juga terakhir ada bakteri besi ya. Dia rubah Fe2+ menjadi Fe3+, di mana nanti dihasilkan ATP yang kemudian dipakai untuk merubah CO2 menjadi C6H12
O6 gitu. Adapun untuk kelompok organisme fototrof ya, bisa dilihat di situ ada beberapa kelompok ya. Ada dua dari kelompok bakteri ya. Bakteri ungu dan hijau, dan cyanobacteria itu dari kelompok prokariot bakteri semuanya itu. Kemudian yang lain ada dari kelompok alga, baik itu alga hijau, biru ya, alga coklat dan merah, itu semuanya bisa fotosintesis. Dan yang keempat adalah kelompok tanaman, saya kira jelas. Maka di sini dari slide ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya organisme metanogen itu teman-teman adalah satu di antara organisme kemotrof ya. Satu dari kelompok organisme kemotrof atau autotrof gitu. Kemudian terakhir, pembahasan bakteri metanogen teman-teman, itu kita pelajari juga di sistem pencernaan. Ya. Di sistem pencernaan itu teman-teman mungkin pernah belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu kelompok hewan yang punya 4 ruangan lambung. Yang pertama ada rumen, perut yang besar ya. Di situ bisa teman-teman lihat di gambarnya, ini ada rumen nih. Ini ada rumen di sini ya. Perut besar, kemudian ada nomor 2 itu ada retikulum, kemudian yang ketiga ada omasum, yang keempat abomasum. Nah gitu. Maka tentang hewan ruminansia bisa dilihat di situ ya. Jadi sapi itu teman-teman makanan utamanya rumput, tapi kemudian meskipun dia makan rumput, dia nggak punya enzim ya yang bisa memecah senyawa utama yang ada di rumput tersebut ya. Kita tahu bersama rumput itu adalah tanaman, di mana tanaman penyusun dinding selnya adalah selulosa. Maka untuk merombak selulosa itu butuh enzim namanya selulase. Nah ternyata sapi ini teman-teman nggak punya enzim selulase yang bisa merombak dinding sel dari tanaman rumput yang dia makan. Maka untuk itu ternyata sapi itu bersimbiosis dengan kelompok-kelompok mikroorganisme dari kelompok bakteri dan protozoa yang hidup di 2 tempat dari lambungnya, yaitu bagian rumen dan retikulum. Ya. Maka teman-teman bisa lihat di situ, ketika sapi makan rumput masuk melalui mulut ya, mulai dari sini. Kemudian nanti langsung masuk dari esofagus, langsung masuk ke bagian rumen. Ya. Rumen itu perut besar, perut yang ukurannya paling besar di situ. Kemudian nanti di dalam rumen mikroorganisme yang ada di sana kemudian melakukan perombakan ya terhadap rumput atau makanan yang masuk ke dalam lambung sapi tersebut. Nah, di antara mikroorganisme yang ada di rumen ya, termasuk juga retikulum, adalah kelompok bakteri metanogen tadi yang kita bahas. Maka nanti di situ di bagian rumen dan retikulum, kemudian bakteri metanogen dan bakteri yang lain yang menghasilkan enzim selulase melakukan perombakan nutrisi yang dimakan sama sapinya gitu. Maka kemudian setelah dari rumen makanan masuk ke retikulum ya, dari rumen ke retikulum. Kemudian setelah itu sapi pada saat istirahat ya, dia keluarin lagi makanannya ya dari retikulum langsung menuju ke mulut, dikunyah-kunyah ya, makanya disebut hewan memamah biak ya. Kemudian setelah dari mulut dikunyah langsung masuk ke perut ketiga, yaitu perut omasum. Ya, masuk ke perut yang omasum. Nah, di dalam omasum terjadi penyerapan air agar makanannya agak padat ketika masuk ke abomasum yang merupakan lambung sejatinya. Disebut lambung sejati karena mirip dengan lambung manusia. Nah, perut abomasum inilah yang satu-satunya perut dari sapi atau lambung dari sapi yang bisa menghasilkan enzim sendiri seperti halnya kita gitu. Maka di sana terjadi sekresi enzim yang berperan untuk merombak makanan yang bisa yang masuk ke dalam bagian abomasum tadi. Kemudian nanti baru berlanjut ke usus halus ya, usus besar dan kemudian ke anus ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Maka intinya bakteri metanogen itu diantaranya terdapat di di lambung dari hewan ruminansia, yaitu terutama bagian rumen dan retikulum.
Maka di sini kita bisa lihat karakteristiknya. Bakteri metanogen itu teman-teman yaitu bisa menghasilkan metana atau CH4, di mana metana itu atau CH4 itu adalah satu di antara gas ya yang bisa menyebabkan efek rumah kaca ya, menyebabkan namanya global warming selain CO2 gitu. Malah disebutkan CH4 ini bisa aja lebih besar efeknya dibandingkan CO2 dibandingkan dalam hal menyebabkan namanya efek rumah kaca atau global warming. Kemudian CH4 itu teman-teman ternyata juga untuk sekarang banyak dimanfaatkan untuk sumber energi, yaitu terutama untuk pembuatan biogas. Kemudian karakter yang lain metanogen selain menghasilkan CH4 ya, tadi kita udah sebutkan termasuk kelompok Archaea yang membedakannya dengan bakteri. Domain bakteri, kalau bakteri kan domain bakteri kan dinding selnya berupa peptidoglikan. Nah, untuk Archaea itu di antara yang membedakannya adalah dinding selnya berupa pseudopeptidoglikan. Jadi semacam peptidoglikan tapi ada perbedaan struktur atau komponen kimianya. Maka disebut pseudo. Pseudo artinya semu gitu. Peptida itu dari peptidoglikan dari kata peptida protein, glikan glukosa. Maka ini dinding sel yang berupa karbohidrat dan protein gitu. Disebut juga pseudomurine untuk kelompok Archaea gitu ya. Kemudian karakter yang ketiga dari metanogen ini karakter utamanya itu bersifat anaerob gitu. Kemudian terakhir bisa kita tuliskan di mana sih terdapat bakteri metanogen. Selain terdapat di hewan ruminansia juga ditemukan di rawa-rawa ya, yang nanti bisa menghasilkan metana atau CH4 di tempat tersebut. Maka kalau terdapat di ruminansia, maka CH4 itu bisa ditemukan di kotoran ternak yang kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Maka kita balik ke soalnya ya teman-teman. Wow, ini kita menghabiskan 20 menit untuk satu soal ini. Ini bisa kita baca. Bakteri yang mampu mencah zat organik menghasilkan gas metana ya, serta dimanfaatkan dalam pembuatan biogas adalah bakteri yang punya kemampuan seperti apa gitu ya. Maka teman-teman bisa pilih di situ ya. Pertama, menambat gas nitrogen dari udara. Katanya adalah bakteri yang bisa melakukan fiksasi nitrogen ya, salah satu dari proses di siklus nitrogen. Maka pilihan pertama ini salah, bukan ya. Dia bukan berperan dalam siklus nitrogen. Kemudian yang kedua, hidup secara parasit. Enggak, dia bukan parasit tapi anaerobnya benar. Kemudian menghasilkan O2. Salah. Dalam prosesnya enggak menghasilkan O2 tapi menghasilkan CH4 ya. Kemudian yang keempat, mengubah zat anorganik menjadi senyawa organik. Istilahnya apa ini? Disebut organisme apa? Organisme autotrof ya. Disebut organisme autotrof. Maka kemungkinan jawabannya delta ya teman-teman. Kemudian yang error, hidup secara saprofit dan anaerob. Saprofit itu artinya pengurai. Kemudian bersifat anaerobnya benar ya. Yang saprofitnya ini kurang tepat ya. Karena tadi misalnya dia hidup di lambung dari sapi, maka dia sebagai organisme simbiotik ya, bukan saprofit. Maka untuk nomor 1 jawabannya yang misalnya yang delta ya. Jadi teman-teman sebenarnya untuk persiapan UM itu memang bisa dikatakan bisa dibilang dengan belajar soal saja sudah cukup. Tapi tentunya teman-teman ketika belajar soal ya, itu teman-teman harus kuasai semua konsep dasar terkait soal yang udah pernah keluar. Maka tadi teman-teman harus menguasai 3 bab ya. 3 bagian dari 3 bab yang berkaitan tadi untuk nomor 1 ini kaitan di tentang metanogen ya. Maka teman-teman harus kuasai tadi pembahasan metanogen di bab bakteri ya, kaitan pembagiannya menjadi 3 domain di situ tadi. Kemudian pembahasannya di sistem pencernaan ruminansia ya, dia disebutkan juga di situ metanogen.
Kemudian juga metanogen disebutkan di pembahasan metabolisme ya, tentang fotosintesis dan kemosintesis. Ya, salah satu organisme kemotrof yang berperan dalam proses atau melakukan proses kemosintesis. Yaitu untuk nomor 1 ya. Dikuasai teman-teman ini pembahasannya.